Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa. Seorang pensiunan bangun lebih awal seperti biasanya. Secangkir kopi hangat ada di meja. Kalender di dinding menunjukkan tahun yang terus berjalan. Biaya hidup naik perlahan, harga kebutuhan sehari-hari berubah, dan di tengah rutinitas itu, tiba-tiba muncul sebuah kabar yang membuat banyak orang terdiam. Pesangon pensiunan ASN, TNI, dan Polri bisa mencapai 1 miliar rupiah. Sebagian orang langsung merasa lega, sebagian lagi merasa bingung. Ada yang berharap kabar itu benar, ada juga yang bertanya-tanya, dari mana angka sebesar itu berasal? Karena mari kita jujur, bagi banyak keluarga pensiunan, angka 1 miliar rupiah bukanlah angka kecil. Angka itu bisa berarti keamanan finansial, bisa berarti biaya kesehatan yang lebih terjamin, bisa berarti bantuan pendidikan untuk cucu. Bahkan bagi sebagian orang, angka itu terdengar seperti sesuatu yang sulit dibayangkan. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apakah angka itu besar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah informasi tersebut benar? Siapa yang berpotensi mendapatkannya? Dalam kondisi seperti apa? Dan apakah masyarakat sedang melihat fakta, simulasi, atau sekadar rumor yang beredar tanpa penjelasan lengkap? Hari ini kita akan membahas semuanya secara tenang, jelas, dan objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, para purnawirawan TNI dan Polri, serta keluarga yang selalu mendampingi mereka. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Kami memahami bahwa bagi banyak pensiunan, informasi mengenai hak keuangan bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bagian dari rasa aman, bagian dari penghargaan atas puluhan tahun pengabdian, bagian dari harapan agar masa pensiun dapat dijalani dengan tenang dan bermartabat. Karena itu, setiap kali muncul kabar yang menyangkut pesangon, pensiun, tunjangan, ataupun perubahan kebijakan, wajar jika banyak orang ingin mengetahui kebenarannya secara lengkap. Dan itulah yang akan kita lakukan hari ini. Mengapa topik ini begitu menarik perhatian? Karena masalahnya bukan hanya soal uang. Di balik setiap pembahasan mengenai pesangon atau pensiun, ada cerita kehidupan yang panjang. Ada orang yang menghabiskan puluhan tahun bekerja di kantor pemerintahan. Ada anggota TNI yang bertugas jauh dari keluarga. Ada anggota Polri yang menghadapi berbagai risiko demi menjalankan tugas negara. Setelah masa pengabdian berakhir, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang jabatan atau pangkat, melainkan tentang bagaimana menjalani masa tua dengan tenang. Karena itulah ketika muncul angka fantastis seperti 1 miliar rupiah, banyak orang langsung memperhatikan. Harapan mulai muncul, ekspektasi mulai terbentuk. Namun di sisi lain, jika informasi tidak dipahami secara utuh, maka harapan yang terlalu tinggi bisa berubah menjadi kekecewaan. Dan disinilah pentingnya memahami konteks sebenarnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal yang harus dipahami. Tidak semua angka yang beredar di media sosial merupakan keputusan resmi pemerintah. Kadang-kadang angka besar muncul dari simulasi, kadang muncul dari analisis, kadang berasal dari perhitungan skenario tertentu, dan kadang juga berasal dari informasi yang dipotong sehingga kehilangan konteks. Ketika masyarakat mendengar angka 1 miliar rupiah, banyak yang langsung membayangkan bahwa seluruh pensiunan akan menerima jumlah tersebut. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Besaran manfaat yang diterima seseorang biasanya dipengaruhi banyak faktor, misalnya masa kerja, golongan, jabatan, komponen penghasilan, skema yang digunakan, serta aturan yang berlaku pada periode tertentu. Karena itulah kita harus berhati-hati saat melihat angka besar yang beredar di internet. Angka tersebut bisa saja merupakan ilustrasi untuk kelompok tertentu, bukan gambaran seluruh pensiunan. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih sederhana. Misalkan ada dua orang yang sama-sama memasuki masa pensiun. Orang pertama memiliki masa kerja yang sangat panjang, jabatan tinggi, dan komponen penghasilan yang besar selama bertahun-tahun. Orang kedua memiliki masa kerja yang berbeda dengan struktur penghasilan yang berbeda pula. Apakah hasil perhitungannya akan sama? Tentu tidak. Karena itu, ketika ada pembahasan mengenai angka yang sangat besar, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kasus dapat memiliki perhitungan yang berbeda. Kalau dilihat sepintas, angka 1 miliar rupiah memang terdengar sangat mengesankan. Namun yang sering tidak dibahas adalah bagaimana angka tersebut dihitung. Apakah angka itu berasal dari akumulasi manfaat tertentu? Apakah itu simulasi reformasi sistem? Apakah merupakan ilustrasi jangka panjang atau hanya contoh teoritis? Inilah pertanyaan yang justru lebih penting daripada angka itu sendiri. Sebab keputusan keuangan yang baik selalu dimulai dari informasi yang lengkap. Banyak pensiunan yang sebenarnya tidak mencari kekayaan luar biasa.
Yang mereka cari adalah kepastian biaya kesehatan, kepastian kebutuhan harian, kepastian bahwa mereka tidak menjadi beban keluarga, dan kepastian bahwa pengabdian mereka selama bertahun-tahun dihargai secara layak. Karena itu pembahasan mengenai pesangon besar tidak boleh berhenti pada sensasi angka, harus dilanjutkan pada pemahaman yang utuh. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu memisahkan antara rumor dan fakta. Jika Anda menemukan pesan berantai yang mengatakan semua pensiunan akan menerima 1 miliar rupiah dalam waktu dekat, maka informasi seperti itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung menyebarkan, jangan langsung mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. Saat ini banyak sekali pihak yang memanfaatkan isu pensiun untuk menarik perhatian masyarakat. Ada yang membuat judul sensasional, ada yang menyebarkan informasi setengah benar, bahkan ada yang menggunakan tautan palsu untuk mengambil data pribadi. Karena itu selalu periksa sumber resmi. Perhatikan apakah ada pengumuman resmi dari instansi terkait. Perhatikan apakah ada dokumen resmi yang dapat diverifikasi. Dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ingat, informasi yang benar tidak takut diperiksa. Semakin penting suatu kabar, semakin penting pula proses verifikasinya. Di balik semua angka dan perhitungan, ada sesuatu yang sering terlupakan, yaitu manusia. Ada bapak yang selama puluhan tahun berangkat kerja sebelum matahari terbit. Ada ibu yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik. Ada prajurit yang meninggalkan keluarga demi tugas negara. Ada anggota kepolisian yang bertugas saat orang lain sedang beristirahat. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka pernah memberikan sebagian besar waktunya untuk negara. Karena itu, ketika memasuki masa pensiun, yang mereka harapkan bukan hanya bantuan finansial, mereka juga menginginkan penghormatan, pengakuan, dan rasa aman. Mungkin bagi sebagian orang, angka 1 miliar rupiah adalah berita yang mengejutkan. Tetapi bagi banyak pensiunan, yang lebih penting adalah apakah kehidupan sehari-hari dapat dijalani dengan tenang, apakah biaya kesehatan dapat dipenuhi, apakah kebutuhan keluarga tetap terjaga, apakah masa tua bisa dilalui dengan lebih damai. Itulah pertanyaan yang sebenarnya paling dekat dengan hati masyarakat. Apa yang sebaiknya dilakukan sekarang? Pertama, jangan membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan rumor. Kedua, selalu cek informasi dari sumber resmi. Ketiga, simpan dokumen penting dengan baik. Keempat, tingkatkan literasi keuangan keluarga. Kelima, hindari pihak yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat pembayaran tertentu. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang, karena dalam banyak kasus, informasi yang beredar di masyarakat seringkali berkembang lebih cepat daripada penjelasan resminya. Kesabaran dan verifikasi adalah dua hal yang sangat berharga, terutama ketika menyangkut hak dan masa depan keuangan keluarga. Pada akhirnya, pembahasan mengenai pesangon miliaran rupiah memang menarik perhatian. Namun nilai terbesar dari sebuah sistem pensiun bukanlah seberapa besar angka yang terdengar di media sosial, melainkan seberapa besar rasa aman yang dapat diberikan kepada mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Karena masa pensiun seharusnya bukan masa penuh kecemasan, melainkan masa untuk menikmati hasil pengabdian dengan tenang. Jadi ketika Anda mendengar kabar besar, jangan hanya bertanya berapa angkanya. Tanyakan juga bagaimana faktanya, bagaimana mekanismenya, dan apakah informasinya benar-benar sudah terverifikasi. Karena informasi yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat akan membantu menjaga ketenangan di masa depan. Saya ingin menutup video ini dengan satu pertanyaan sederhana. Jika suatu hari ada perubahan besar dalam sistem manfaat pensiun, menurut Anda, apa yang paling penting? Jumlah uang yang diterima, atau kepastian hidup yang bisa dirasakan setiap bulan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani setiap tahap kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.